Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Damra, MPD, dan Ibu Kainur Jana, SPD, MPD, yang sebagai dosen pembimbing mata kuliah seminar saya. Dan yang saya sayangi kawan-kawan yang telah meluangkan waktunya untuk mau mengikuti webinar kali ini. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan materi tentang strategi evaluasi pembelajaran jarak jauh Mapel Penjas. Saya Samuel Delbar Nenggolan dari Universitas Negeri Padang, Pendidikan Olahraga. Langsung saja, ini materi yang pertama. Hmm, pendidikan jasmani dapat memberikan kontribusi meningkatkan kebugaran jasmani pendidik agar memiliki imunitas yang lebih baik, sehingga imunitasnya akan lebih baik. Ada beberapa hal yang akan kita bahas strategi penjas. Yang pertama ialah dalam pelajaran penjas kita dalam tahap analisis sumber daya. Yang kedua, menetapkan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran kita pilih apa, media pembelajaran kita pilih apa, teknik pembelajaran seperti apa, dan terakhir adalah pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir penilaian akan kita bahas juga. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, sumber daya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adrian tentang pembelajaran daring. Jadi di sini mungkin akan dibahas tentang akan Sartas ini. Jadi Sartas ini penting untuk sekolah mengidentifikasi handphone atau laptop internet yang akan didukung. Misalnya guru mengidentifikasi guru yang memiliki siswa yang memiliki laptop, memiliki HP atau sebagainya, sehingga guru akan memberikan paket atau peserta didik, peserta didik akan mendapatkan paket. Uh, Siswa yang sudah memiliki data itu akan dikelola akan menjadi memiliki sebuah grup. Begitu juga yang tidak memiliki handphone itu bisa dibuat pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan juga. Ini yang kedua, kondisi geografis dan lingkungan sosial. Ini harus kita ketahui agar dalam rangka pembelajaran secara online nanti bisa kan disesuaikan lokasi. Eh, Termasuk juga yang ketiga itu ada lingkungan sosial atau sumber manusia, guru dan peserta didik. Jadi kalau kita akan merancang pembelajaran jarak jauh, persiapan gurunya akan diidentifikasi juga. Kemudian peserta didiknya kita ketahui sebuah sistem yang dirancang bagus ternyata peserta didiknya tidak bisa melaksanakannya. Maka perlu sekolah dan peserta didik untuk memberikan atau bagaimana caranya memberikan fasilitas untuk pembelajaran jarak jauh. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di masa pandemi ini terfokus pada meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik agar tidak mudah terserang penyakit. Jadi juga kebugaran jasmani untuk saat ini penting agar kita ada imun untuk serangan virus yang akan mendatang. Yang yang kedua, mendukung tubuh perkembangan peserta didik. Beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu kita disuruh untuk berdiam di rumah. Dalam jangka lama, otot kita akan melakukan atrofi, sehingga guru akan bisa merancang aktivitas tumbuh kembang peserta didik. Yang terakhir, memberikan motivasi belajar. Di sini kita bisa memberikan peserta didik setelah lama mereka pasif dalam aktivitas belajar. Yang ketiga, materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang kita pilih yang pertama, bentuk aktivitas olahraga yang tidak menggunakan alat secara bergantian. Ini disarankan alat secara aktivitas yang individu. Contohnya berlari,
kemudian senam, dan lain sebagainya. Ini ada di bawah. Selanjutnya aktivitas gerak untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi materi-materi ini dipilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tadi disampaikan juga untuk kecakapan hidup. Jadi olahraga ini juga tahapnya untuk ketahapan hidup untuk kebugaran jasmani. Ini ada beberapa contoh: lari, kebugaran jasmani; senam, irama, bela diri. Di materi kebugaran jasmani juga ada 10 yang lebih luas lagi. Yang keempat, setelah kita memantapkan materi pelajarannya, kemudian kita memilih materi pembelajaran apa yang kita gunakan. Secara umum ada dua materi pembelajaran yang bisa kita pakai. Yang pertama, media digital. Yang kedua, media non-digital. Media eh, media digital, aplikasi berbasis Android dan sebagainya, web, komik, digital, dan lain-lain. Ini adalah aplikasi yang pernah diolah, dan juga media interaktif, beberapa video visual juga bisa digunakan untuk pembelajaran melalui media digital ini. Yang kedua, ini media non-digital. Ini barbel, karet gelang, gawang, pull up, dan lain-lain. Kenapa media ini sederhana? Karena harapannya jika pembelajaran pinjas dilakukan dengan daring, yang melakukan daring, maka peserta didik tetap bisa melakukan aktivitas belajar dengan peralatan yang sederhana. Barbel bisa kita buat sebagai alat sederhana seperti kaleng atau kayu pegangannya, atau karet gelang atau latihan sebagai karet gelang untuk otot kaki, atau pull up bisa digunakan sebagai pintu atau hal-hal yang bisa bergantung. Jadi media digital dan media non-digital juga harus disiapkan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Yang kelima, teknik pembelajaran. Ada dua jenis teknik pembelajaran. Yang pertama, teknik synchronous learning. Yang kedua, asynchronous learning. Teknik pembelajaran secara real time atau video conference atau chat. Itu yang dilakukan synchronous learning. Synchronous learning ini memberikan manfaat lumayan banyak juga. Jadi kita bisa mengetahui aktivitas belajar secara langsung. Kalau ada pertanyaan yang dirasa penting bagi siswa, bisa langsung ditanyakan kepada gurunya. Kemudian itu bisa menggunakan chatting juga. Yang kedua, teknik asynchronous learning. Teknik ini pembelajaran tidak langsung berupa penugasan, video tutorial, dan sebagainya. Jadi misalkan peserta didik ditugaskan untuk membuatkan sebuah gerakan, dikumpulkan tugasnya. Itu memberikan peluang para peserta didik untuk belajar mandiri, untuk bagi sumber belajar di luar, untuk mendapatkan pengetahuan baru. Teknik yang kedua itu teknik asynchronous learning. Kemudian teknik yang kedua untuk pelaksanaan pembelajaran, teman-teman penjas bisa membuat sebuah program belajar mandiri yang nanti digunakan peserta didik untuk menjadi panduan ketika belajar di rumah. Tentu dengan materi-materi yang sudah ada di atas tadi, yang arahnya untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Untuk program baiklah, yang selanjutnya, evaluasi penilaian. Yang pertama yaitu online ASMED atau menggunakan MS, Form, Google Form, email, WA, Telegram, dan lain-lain. Yang kedua yaitu offline assessment, kartu tugas, jurnal, belajar mandiri, dan lain-lain juga. Yang kedua, ada dua jenis yaitu penilaian berbentuk kuantitatif. Yang kedua, tidak ada target pencapaian kuantitatif. Yang ketiga yaitu melibatkan orang tua, wali, siswa. Baiklah, saya Samuel Pernenggolan. Jika ada kata atau perbuatan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.